Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan rekan-rekan semuanya. Nama saya Kiki Wahyudin, peserta Latsar CPNS Kabupaten Kuningan tahun 2021 angkatan ketiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tokoh yang memiliki jiwa dan semangat nasionalisme yang tinggi dan pantas menjadi teladan. Dan tokoh itu adalah Panglima Besar Jenderal Sudirman, pahlawan kemerdekaan Indonesia. Dalam catatan sejarah bangsa Indonesia, namanya merupakan salah satu pahlawan yang sangat dicintai dan dikagumi. Biografi Jenderal Sudirman. Nama lengkap beliau adalah Raden Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Purbalingga pada tanggal 24 Januari 1916. Nama orang tua beliau adalah Karsid Kartawiraji dan Siem. Nama istri adalah Siti Alfiah. Dan anak-anak Jenderal Sudirman adalah Ahmad Tidarwono, Muhammad Teguh, Bambang Cahyadi, Taufik Effendi, Didi Praptiastuti, Didi Suciati, Didi Pujiati, dan Titi Wahyuti Satyaningrum. Sewaktu kecil, Jenderal Sudirman diangkat anak oleh pamannya yang seorang camat bernama Raden Cokro Sunaryo. Setelah keluarganya pindah ke Cilacap pada tahun 1916, Jenderal Sudirman tumbuh menjadi seorang siswa yang rajin. Jenderal Sudirman dibesarkan dengan cerita-cerita kepahlawanan. Juga diajarkan etika dan tata krama priai, serta etos kerja dan kesederhanaan wong cilik atau rakyat jelata. Jenderal Sudirman adalah anak yang taat agama dan selalu sholat tepat waktu. Jenderal Sudirman pernah mengenyam pendidikan di Hollands Inland School atau HIS pada kurun waktu 1923 sampai 1930. Kemudian di Sekolah Mulo Banyumas dan di Sekolah Menengah Wiworotomo. Karir Jenderal Sudirman sebelum di militer adalah mengajar di Sekolah HIS Muhammadiyah Cilacap, kemudian sebagai kepala sekolah. Jenderal Sudirman juga aktif sebagai ketua kelompok pemuda Muhammadiyah Kecamatan Banyumas pada akhir 1937. Selain itu, Jenderal Sudirman juga aktif di organisasi kepanduan Muhammadiyah, yakni Hizbul Wathon. Pada bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Jenderal Sudirman sebagai tokoh masyarakat ditunjuk untuk mengikuti latihan PETA Angkatan Kedua di Bogor. Selesai pendidikan, Jenderal Sudirman diangkat menjadi komandan batalion berkedudukan di Kroya Banyumas. Di sanalah Jenderal Sudirman sangat dicintai oleh bawahannya karena ia sangat memperhatikan kesejahteraan mereka. Ia tidak takut menentang perlakuan ofisir-ofisir Jepang yang menjadi pelatih dan pengawas batalionnya. Perjuangan dan pertempuran Jenderal Sudirman. Pertempuran Ambarawa. Pada tanggal 12 November 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Jenderal Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Sambil menunggu pengangkatan, pada akhir November, Jenderal Sudirman memerintahkan Divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa.
Pertempuran ini diakhiri dengan kemenangan yang gemilang. Selanjutnya adalah Perang Gerilya. Pada agresi militer Belanda II, tepatnya tanggal 22 Desember 1948, Jenderal Sudirman memutuskan meninggalkan kota Yogyakarta untuk memulai perang gerilya melawan Belanda. Jenderal Sudirman bersama pasukannya bergerilya dalam waktu kurang lebih 7 bulan dan menempuh jarak sekitar 693 km. Selama bergerilya, Jenderal Sudirman diarak dengan tandu karena kondisi Jenderal Sudirman sedang sakit paru-paru yang parah. Selama perang gerilya, pasukan yang dipimpin Jenderal Sudirman kerap melakukan penyerangan ke pos-pos yang dijaga Belanda atau saat konvoy. Jenderal Sudirman wafat di Magelang pada tanggal 29 Januari 1950. Jenazah Jenderal Sudirman dibawa ke Yogyakarta. Jenazah Jenderal Sudirman dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semakni. Pemerintah pusat memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang sebagai tanda berkabung di seluruh negeri. Inspirasi dan teladan Jenderal Sudirman yang dapat kita ambil adalah: yang pertama, semangat patriotisme Jenderal Sudirman pada bangsa dan negara Indonesia yang besar. Yang kedua, rela berjuang demi bangsa dan negaranya meskipun dalam keadaan sakit. Yang ketiga, semangat berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, tak pantang menyerah. Yang kelima, memiliki sikap teguh, berprinsip dan mencintai bangsanya. Yang keenam, taat kepada agama yang dianut. Yang ketujuh, menjadi guru yang adil dan sabar serta disenangi oleh murid-muridnya. Yang kedelapan, berorganisasi untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Itulah rekan-rekan semuanya, inspirasi yang bisa kita ambil dari kisah Jenderal Sudirman. Mudah-mudahan kita dapat meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.